Perjuangan awal kehidupan Andrew Carnegie dalam keluarga miskin menyoroti tantangan besar dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengalaman ini sangat berkontribusi pada pembentukan karakter dan ambisi Carnegie untuk mencapai kesuksesan. Karir pertamanya sebagai kurir telegram membuka peluang emas baginya untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh bisnis terkemuka. Pengalaman ini memberikan landasan yang berharga bagi pengembangan jaringan dan keterampilan sosialnya. Hubungan mentor dengan Thomas Scott menjadi pilar penting dalam perjalanan karir Carnegie. Scott berperan krusial dalam mengembangkan bakatnya dan memperluas jaringannya di industri kereta api, yang menjadi langkah awal kesuksesannya. Seiring berjalannya waktu, Andrew mulai mengasah keterampilan dalam pengelolaan keuangan serta berinvestasi dalam saham. Pemahaman ini mengajarkan bahwa, dengan manajemen yang tepat, uang dapat berlipat ganda. Keberhasilan Andrew di sektor perkeretaapian mendorongnya untuk terlibat dalam proyek ambisius, yaitu pembangunan jembatan besar melintasi Sungai Mississippi. Namun, tantangan berupa arus sungai yang kuat menjadi kendala signifikan dalam proyek tersebut. Setelah menemukan metode produksi yang lebih efisien, Andrew berinvestasi dalam pabrik baja yang membuat material ini menjadi lebih terjangkau dan kuat. Inovasi ini merevolusi industri konstruksi dan memberikan dampak luas bagi pembangunan. Namun, sistem kerja yang diterapkan Carnegie cenderung memaksa pekerja untuk mencapai target tinggi, seringkali mengabaikan kondisi fisik dan mental mereka. Akibatnya, banyak pekerja merasa diperlakukan seperti mesin tanpa jiwa. Meskipun tetap memperhatikan pengeluaran, Carnegie tidak segan-segan untuk berinvestasi dalam teknologi baru guna meningkatkan efisiensi produksi. Inovasi ini termasuk penggunaan mesin otomatis yang perlahan-lahan menggantikan tenaga kerja manusia. Persaingan sengit antara Carnegie dan Rockefeller menciptakan rivalitas yang kaya akan humor dan sindiran. Rivalitas ini menjadi pendorong bagi Carnegie untuk terus berinovasi dan melampaui pencapaian Rockefeller di industri. Inovasi teknologi dalam industri baja terbukti sangat penting bagi perkembangan kota-kota besar di seluruh dunia. Karakteristik ini menjadikan baja sebagai bahan utama dalam pembangunan gedung pencakar langit yang megah. Kemitraan strategis antara Carnegie dan Frick menghasilkan perubahan signifikan dalam efisiensi produksi. Frick berhasil memangkas biaya operasional yang berujung pada peningkatan dramatis dalam keuntungan perusahaan. Namun, keputusan Frick untuk mengubah struktur bendungan South Fork berakibat fatal, mengakibatkan tragedi besar yang menewaskan ribuan orang. Insiden ini mencoreng reputasi Carnegie di mata publik. Pembangunan perpustakaan oleh Carnegie sering dianggap lebih sebagai alat untuk meningkatkan citra dirinya ketimbang bentuk perhatian nyata terhadap pekerja. Banyak pekerja yang justru tidak memiliki waktu untuk membaca. Strategi Carnegie dalam menghadapi serikat pekerja di Homestead bertujuan untuk menekan biaya produksi dengan melemahkan posisi serikat. Ini menunjukkan bahwa kepentingan bisnis lebih diutamakan ketimbang kesejahteraan pekerja. Konflik di Homestead memuncak ketika manajemen menolak tuntutan untuk kenaikan gaji dan peningkatan keselamatan kerja. Para pekerja, dalam bentuk protes, mengambil alih pabrik sebagai tanggapan terhadap kondisi kerja yang semakin buruk. Kondisi kerja di pabrik diketahui sangat buruk, di mana pekerja dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan upah rendah dan jam kerja panjang. Situasi ini berakibat pada banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan dan nyawa. Setelah pemogokan gagal, pekerja mengalami kekalahan besar dalam usaha membentuk serikat pekerja. Hal ini menyebabkan lemahnya gerakan buruh di Amerika Serikat selama 45 tahun ke depan. Meskipun Andrew Carnegie tidak secara langsung memerintahkan kekerasan yang terjadi, ia memiliki tanggung jawab atas keputusan strategis yang berkontribusi pada konflik di Homestead. Andrew mencoba mengubah narasi mengenai peristiwa pemogokan, tetapi Frank dengan tegas mencela kemunafikannya dan mempertanyakan keberaniannya untuk berbicara langsung. Hal ini menambah ketegangan dalam hubungan mereka. Persidangan antara Carnegie dan Henry Frick menarik perhatian publik luas, mengungkap keuntungan luar biasa yang sebelumnya dirahasiakan. Hal ini menciptakan ketegangan baru dalam relasi bisnis mereka. Setelah menjual perusahaannya dengan harga yang fantastis, Andrew Carnegie mengalihkan fokusnya pada kegiatan filantropi, berusaha memberi kontribusi untuk kemajuan umat manusia meskipun selalu dihantui oleh masa lalunya. Kesepakatan penjualan perusahaan baja Carnegie kepada Morgan melibatkan negosiasi yang cermat. Proses ini menyoroti pentingnya strategi dalam bisnis untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan.
Usai menjual bisnisnya, Carnegie berfokus pada filantropi dengan mendirikan berbagai perpustakaan dan institusi pendidikan. Ia meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Carnegie tidak berkeinginan untuk namanya selalu diingat dalam setiap karya filantropinya. Ia menunjukkan bahwa niatnya adalah untuk memberikan manfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan pengakuan pribadi. Ia percaya bahwa mewariskan harta kepada anak cucu bisa menghambat semangat dan perjuangan individu. Sebaliknya, Carnegie lebih suka menyumbangkan kekayaannya untuk kepentingan sosial dan masyarakat. Carnegie mendirikan Carnegie Corporation untuk memastikan bahwa kekayaannya akan digunakan untuk tujuan sosial setelah kematiannya. Langkah ini menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan filantropi. Meskipun terlibat dalam bisnis yang kontroversial, kontribusi Carnegie terhadap pendidikan dan pembangunan infrastruktur tetap sangat signifikan. Namun, metode-metode bisnis yang digunakannya tetap menjadi subjek perdebatan di kalangan publik.